Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu raksasa keuangan di Indonesia, PT Sinarmas Multiarta, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham SMMA. Ini bukan cuma perusahaan biasa loh. Ini adalah sebuah ekosistem finansial yang, wah, masif banget. Tapi, nah, disinilah letak teka-tekinya. Ini dia paradoks yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Valuasi SMMS itu tinggi banget, yang kelihatannya kok nggak sejalan ya sama kinerja keuangannya. Jadi, kenapa pasar rela bayar semahal itu untuk saham ini? Penasaran kan? Biar kebayang segede apa permainannya, lihat aja angka ini. Kapitalisasi pasarnya itu lebih dari 84 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau SMA itu pemain kelas kakap di Bursa Efek Indonesia. Ukurannya ada udah jadi bukti betapa pentingnya perusahaan ini buat ekonomi kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih ceritanya SMMA bisa membangun sebuah kerajaan bisnis yang begitu luas? Ini adalah kunci pertama untuk ngerti dari mana nilai premium itu berasal. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh anggap aja SMMA ini supermarket keuangan raksasa. Anda masuk ke satu tempat, dan semua kebutuhan finansial Anda, mulai dari nabung, asuransi, sampai investasi, semuanya bisa terpenuhi di bawah satu atap, Sinarmas. Praktis banget. Dan coba niat, jangkauannya itu luas banget. Mereka nggak cuma main di satu kolam, tapi di semua kolam. Ada Bank Sinarmas buat perbankan, ada pemain dominan di asuransi, ada multi finance, ada sekuritas buat pasar modal, bahkan sampai merambah ke dunia fintech. Nah, ini yang namanya diversifikasi sejati. Terus siapa yang pegang kendali semua ini? Sebagian besar sahamnya itu dipegang sama grup pendiri lewat PT Sinarmas Cakrawala. Ini penting banget loh, kenapa? Karena kepemilikan yang stabil ini bikin mereka bisa bikin strategi jangka panjang tanpa perlu pusing sama gejolak pasar jangka pendek. Oke, sekarang kita pindah dari bisnisnya ke angka-angkanya. Disinilah paradoks tadi mulai kelihatan lebih dalam. Kita bakal lihat gimana fondasi yang super stabil bisa ketemu sama hasil yang, ya, kadang naik turun. Pertama, kita lihat total asetnya. Konsisten banget kan? Selalu ada di atas angka 113 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau perusahaan ini dibangun di atas fondasi finansial yang kokoh banget, nggak gampang goyah. Aset segede ini ibaratnya bantalan pengaman yang luar biasa. Nah, tapi pendapatannya nunjukin cerita yang beda banget. Kayak roller coaster, ada lonjakan besar di tahun 2023, terus turun tajam di tahun berikutnya. Fluktuasi yang dramatis ini seringnya datang dari hal-hal non-operasional, terutama dari bisnis asuransi dan investasi mereka yang emang raksasa. Mau lihat bukti kekuatan portofolio mereka? Coba lihat salah satu anak usahanya, Sinarmas Multifinance. Mereka bisa membalikan keadaan dari rugi ratusan miliar, setahun kemudian jadi untung ratusan miliar. Ini nunjukin kalau mesin-mesin di dalam ekosistem SMMA itu tangguh banget. Jadi poin kuncinya ada di sini. Walaupun punya aset raksasa dan bisnis yang tangguh, rasio profitabilitasnya itu ya solid lah, tapi nggak yang luar biasa banget. ROE dan NPM-nya ada di level yang wajar. Nah, inilah yang bikin valuasi premiumnya itu jadi kayak anomali, jadi sebuah teka-teki. Oke, sekarang saatnya kita jawab pertanyaan utamanya. Yuk, kita pecahkan bareng-bareng teka-teki valuasi premium SMMA ini. Kenapa sih pasar bisa ngasih nilai setinggi itu? Coba lihat perbandingan ini. Jomplang banget kan? Rasio PE atau Price to Earnings SMMA itu ada di sekitar 29 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 12 kali. Artinya apa? Investor itu rela bayar lebih dari 2 kali lipat untuk setiap rupiah laba yang SMMA hasilkan dibanding perusahaan sejenis. Wow! Pertanyaan besarnya jadi makin jelas kan? Kalau angkanya nggak seluar biasa itu, terus apa dong yang bikin valuasinya istimewa? Jawabannya, ternyata ada di faktor-faktor kualitatif yang nggak selalu kelihatan di laporan laba rugi. Inilah dia 3 pilar utamanya. Pertama, premi holding. Jadi, waktu Anda beli saham SMMA, Anda itu bukan cuma beli satu perusahaan, tapi ibaratnya beli tiket untuk ikut dalam pertumbuhan seluruh ekosistem Sinarmas. Kedua, kepercayaan merek. Nama Sinarmas itu sendiri udah punya nilai yang kuat banget. Dan ketiga, yang paling penting, adalah pertaruhan di masa depan digitalnya. Nah, mari kita fokus ke masa depan, karena disinilah sebagian besar nilai premium itu dipertaruhkan. Gimana caranya, sebuah raksasa warisan ini bisa beradaptasi di tengah gempuran teknologi yang begitu cepat? Ancaman utamanya itu datang dari platform teknologi yang kita pakai sehari-hari, kayak Gojek, Grab, sama Shopee. Mereka bukan lagi cuma aplikasi transportasi atau e-commerce. Mereka sekarang udah jadi pemain keuangan yang serius, punya layanan pembayaran, pinjaman, bahkan asuransi di dalam aplikasi mereka.
Tapi SMMA jelas nggak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balik digital. Bank Sinarmas dirombak jadi bank digital yang lincah. Mereka pakai AI buat keamanan. Dan yang paling cerdas, mereka membuka infrastruktur perbankan mereka. Jadi perusahaan lain bisa nyolok ke layanan mereka. Ini strategi brilian, mengubah potensi pesaing jadi mitra. Kutipan ini nih yang rangkum semuanya dengan sempurna. Valuasi SMMA yang tinggi itu adalah cerminan keyakinan pasar. Mereka nggak cuma lihat SMMA hari ini, tapi mereka lagi pasang taruhan kalau raksasa ini punya kemampuan buat menang di era digital. Ini soal pertaruhan masa depan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. SMMA udah membuktikan ketangguhannya puluhan tahun. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah raksasa ini bisa menari, tapi apakah ia bisa memimpin tariannya di era digital ini? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan segalanya.